kemarin lalu Pak Habib Hanif Alatas itu mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa haram hukumnya untuk para Habib tes DNA. Kok aneh ya? Dan beliau juga mengatakan bahwa haram pula untuk meragukan Habib di Indonesia dan meminta kepada pemerintah Indonesia untuk melarang tes DNA untuk para Habib. Jadi pemerintah Indonesia wajib bikin undang-undang untuk melarang Habib tes DNA. Kok saya jadi bingung kenapa ya seperti itu? Padahal di negara-negara yang lain, di belahan dunia yang lain, orang baru boleh ngaku Habib kalau sudah punya sertifikat tanda tes DNA. Dan itu pun mereka tetap tidak memiliki hak privilege apapun. Heran saya, kenapa ya di Indonesia memang aneh-aneh? Ya, jadi yang dimaksud oleh Guru Gembul ini pernyataan Sayyid Syarif Hanif Alatos itu adalah pada diskusi Banten. Beliau, Sayyid Syarif Hanif Alatos, membacakan Qoror Forum Ulama Fikih Dunia. Seperti apa video aslinya? Mari kita saksikan bersama. Ini domainnya domain syariat, kita jangan lupa. Domainnya domain syariat. Amrun nasab, amrun syariat. Urusan nasab perkara syariat. Nah, buktinya apa? Walaupun walad zina secara biologis dia anak, tapi secara syariat nggak diakui. Nasab itu diakui bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan. Domainnya domain syariat. Legal hukumnya dalam pandangan syariat adalah fikih. Fikih menentukan turuk isbatin nasab. Nah, maka sekarang apa ya? Dibikin mulah batin belakangan ini dengan digaung-gaungkannya soal tes DNA. Saya nggak mau bahas soal secara saintifik. Saya bukan ahli sains. Khusus saya S1 saya di Al-Ahqaf jurusan syariat. Bidang saya syariat. Saya mondok dulu di Dalwa. Bidang saya syariat. Saya bukan sains bidang saya. Ya. Tapi saya pengen baca ada qoror. Biar kita tahu nih, nentukan sesuatu tuh pakai metode sesuai dengan ilmunya. Ada qoror. Qoror dari Majma' Fiqh Islami. Forum Fikih Dunia. Ini Majma' Fiqh Islami, fatwa-fatwanya dijadikan rujukan. Dulu guru-guru kami, sebagian di Hadramaut, mufti-mufti tarif yang tolen sekali mazhab Syafi'inya. Kalau ada qoror dari Majma' Fiqh Islami diambil. Karena yang kumpul ulama-ulama besar. Nah, soal masalah tes DNA ini, bagaimana? Apakah bisa dipakai buat menetapkan nasab? Saya baca sedikit, jadi jelas. Ini keputusan Forum Ulama Dunia, Forum Fikih Dunia yang resmi diakui dunia internasional. Karena kan DNA masalah nawasil. Kalau kita nyari kita klasik nggak bakal ketemu soal DNA. Di sini setelah dilakukan penelitian, penelitiannya bukan hanya sekedar basul masail. Jadi ada penelitian lapangan, penelitian saintifik, kemudian dipanggil ahli. Al-Fakir punya 3 poin mengenai Pak Gembul ini. 1, dia tidak pernah belajar agama secara sistematis. 2, dia tidak pernah ada di pesantren ya, yang mungkin pesantren itu sudah terkenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kita bisa menilai itu dari statementnya. Yang ketiga, dia sering menambah-nambah hadis dan keterangan para ulama dengan pemikiran sendiri. Contoh, suatu saat sekitar 1 tahun yang lalu atau lebih, dia mengatakan bahwa pada suatu saat Rasulullah dan para sahabat mengizinkan orang-orang Nasrani untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram atau di Masjidin Nabawi. Mengizinkannya itu selama 3 jam kata dia. Bayangkan, ini perkataan Rasulullah lalu ditambah-tambahi, ini kan sudah fatal sebenarnya. Kita saja tidak berani menambah-nambahi apa yang disampaikan Rasulullah. Andai kan ada keterangan, maka kita akan memberikan keterangan bahwa ini murni dari penjelasan kita dan ini adalah isi hadisnya. Jadi saya kira Pak Gembul ini sekitar kita untuk mengantisipasi bahaya liberal ini. Soalnya kita jujur, kita kadang-kadang kewalahan membedakan mana yang liberal dan mana yang sesat-sesat lainnya. Kiat-kiat yang paling jitu, yang paling efisien saya rasa ya. Ini kalau dijawab semuanya sama Habib Rizik bisa 2 jam ini. Nah, karena itu kita minta Habib Rizik untuk mempersingkat supaya kita masuk kepada hadis dan kalam salaf sebentar lagi. Jazakumullahu khairal jaza. Sebetulnya Ya, sebagai umat Islam di Indonesia, kita itu harus selalu hormat dan mengapresiasi kepada para ulama kita dalam menjaga integritas ajaran Islam di Nusantara. Karena mereka adalah penjaga tradisi keagamaan yang telah mendedikasikan seluruh hidup mereka untuk memberikan pemahaman, mengajarkan, dan mengamalkan hukum-hukum syariat, serta menyebarluaskannya kepada masyarakat, sebagaimana sunnah Rasulullah SAW yang merujuk pada Al-Quran dan hadis, serta tradisi keagamaan sebagai sumber utama pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh mayoritas
mayoritas masyarakat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki pemikiran liberal, meskipun dia memiliki tempat dalam perdebatan intelektual, tetapi mereka sama sekali tidak boleh mencoba mengotak-atik rujukan syariat Islam yang menjadi rujukan utama para ulama dalam mengambil sikap, khususnya yang menyangkut dengan permasalahan umat Islam. Misalnya hukum tes DNA untuk menentukan nasab, dan ini sudah disepakati oleh seluruh ulama fikih dunia bahwa hukumnya itu adalah haram untuk dilakukan dengan berbagai syarat dan ketentuan sebagaimana yang dijelaskan oleh Habib Hanif Alatas di video berikut ini. Syariat, kita jangan lupa domainnya domain syariah. Amrun nasab, amrun syar'i, urusan nasab perkara syariat. Buktinya apa? Walaupun walad zina secara biologis dia anak, tapi secara syariat nggak diakui. Nasab itu diakui bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan. Domainnya domain syariat. Legal hukumnya dalam pandangan syariat adalah fikih. Fikih menentukan turuk isbatin nasab. Nah, maka sekarang apa ya? Dibikin mulah batin belakangan ini dengan digaung-gaungkannya soal tes DNA. Saya nggak mau bahas soal secara saintifik, saya bukan ahli sains. Khusus saya S1 saya di Al-Ahqaf jurusan syariat, bidang saya syariat, saya mondok dulu di Dalwa, bidang saya syariat, saya bukan sains bidang saya, ya. Tapi saya pengen baca ada koror. Biar kita tahu nih, nentukan sesuatu tuh pakai metode sesuai dengan ilmunya. Ada koror. Koror dari Majma' Fiqh Islami. Forum Fikih Dunia. Ini Majma' Fiqh Islami, fatwa-fatwanya dijadikan rujukan dulu guru-guru kami, sebagian di Hadramaut, mufti-mufti tarif yang tulen sekali mazhab Syafi'inya. Kalau ada koror dari Majma' Fiqh Islami diambil. Karena yang kumpul ulama-ulama besar. Nah, soal masalah tes DNA ini, bagaimana? Apakah bisa dipakai buat menetapkan nasab? Saya baca sedikit. Jadi jelas, ini keputusan Forum Ulama Dunia, Forum Fikih Dunia yang resmi diakui dunia internasional. Karena kan DNA masalah nawasil. Kalau kita nyari kitab klasik nggak bakal ketemu soal DNA. Di sini setelah dilakukan penelitiannya bukan hanya sekedar basul masail. Jadi ada penelitian lapangan, penelitian saintifik, kemudian dipanggil ahli-ahli, ahli genetik, ahli kedokteran, ahli-ahli untuk dimintakan pendapatnya sehingga tasawur tentang DNA-nya tasawur yang sempurna. Karena nggak bisa kita tentukan hukum fikih tanpa tasawur yang benar. Ini bukan satu dua ahli, tapi forum berbagai ahli dari berbagai internasional, kalangan internasional, forum dunia. Setelah dikumpulkan kesimpulannya, akhirnya korornya apa? Yang pertama, ya saya terjemahkan singkat saja, yang berkaitan langsung dengan nasab. Kalau untuk untuk penyidikan pidana dibenarkan sebagai salah satu korina, sebagai salah satu pendukung pidana. Yang kedua, ya, bahwasanya penggunaan nasab fi majalin nasab labudda an yuhad bi muntahal hadar wal hita was sirriyah. Lidzalika labudda an tuqaddam an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma al-wirathiyah. Penggunaan DNA, tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirriyah, rahasia. Bukan untuk diungkap ke publik. Kenapa? Walidzalika, karena itu kata beliau, labudda an tuqaddam an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma al-wirathiyah. Wajib mengedepankan nas dan kaidah-kaidah syariat daripada tes DNA. Jadi kalau ada menurut nas, menurut catatan udah jelas, nggak usah bicara DNA lagi, udah jelas saudara. Bahkan saya dengar tadi dari Kiai Ali Badri katanya family tree-nya sendiri mengatakan kalau hasil ini bertentangan dengan catatan, ikutilah catatan keluarga Anda. Itu ada ternyata tadi saya dengar dari beliau katanya. Yang ketiga, ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basma al-wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Nggak boleh. Haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat, la yajuz istikhdam al-basmah al-wirathiyah biqasdi ta'aqqud min sihhatil ansab tsabita syar'an. Enggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat, enggak boleh. Secara syariat enggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, enggak boleh. Bahkan ini rekomendasi. Wajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu. Ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang, larang. Wa fardul 'uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi Forum Fikih Dunia. Kemudian beliau menyebutkan kapan saja boleh dipakai itu tes DNA untuk nasab. Di dalam beberapa surah diantaranya. Ya, contohnya kalau ada orang seperti orang lukoto, ada lakit ketemu di tengah jalan nggak tahu anak siapa, itu boleh. Atau anak ketukar di rumah sakit karena langsung ke bapak, boleh. Tapi di luar itu nasab-nasab jauh nggak boleh, nggak boleh. Ini diantara yang hadir di forum ini siapa? Diantara yang hadir di forum ini ada Syekh Wahbah Zuhaili, Wahbah Mustafa Zuhaili, Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Muhammad Taqi Utsmani, mufti besar Pakistan. Kemudian di antara yang hadir ada Syekh Abdul Karim Zaidan. Ulama-ulama besar dan masih banyak lagi ulama-ulama yang hadir yang ikut memutuskan keputusan Forum Fikih Dunia seputar tes DNA. Maka saya harap jangan diacak-acak lagi. Ini urusan syariat, jangan dimain-mainin. Ya, ini urusan syariat, jangan dimain-mainkan. Kita akan tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saja yang saya sampaikan. Ala kulli hal, yang terakhir saya berharap kita sangat berhati-hati
nggak perlu terburu-buru di dalam penelitian ini karena ini urusannya tadi tanggung jawab dunia akhirat. Mudah-mudahan insya Allah forum ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun tadi perkataan Nian apakah siap untuk tidak caci maki, saya setuju. Emang harus, nggak boleh caci maki urusan nasab. Wajib kita untuk tidak boleh caci maki urusan nasab. Haram, dilarang oleh Rasulullah mencaci maki urusan leluhur, saudara. La tasubbu aba'akum, kata Rasulullah SAW. Jangan kalian hina ayah-ayah kalian. Haram. Jadi kalau ada apa-apa tabayun, saya minta. Kayak video saya dipotong, ngomong kami majikan kalian, katanya saudara. Itu dipotong, diramain, padahal lagi bicara depan demo, kita bicara kami rakyat, ini datang minta diturunkan BBM. Kami ini yang gaji pemerintah, rakyat pakai pajak, dipotong. Cara pidato 20 menit dipotong jadi cuma 4 detik. Habis itu difitnah sedemikian rupa. Itu tabayun, kita saling tabayun. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Al-Fakir punya 3 poin mengenai Pak Gembul ini. 1, dia tidak pernah belajar agama secara sistematis. 2, dia tidak pernah ada di pesantren, ya, yang mungkin pesantren itu sudah terkenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kita bisa menilai itu dari statementnya. Yang ketiga, dia sering menambah-nambah hadis dan keterangan para ulama dengan pemikiran sendiri. Contoh, suatu saat sekitar 1 tahun yang lalu atau lebih, dia mengatakan bahwa pada suatu saat Rasulullah dan para sahabat mengizinkan orang-orang Nasrani untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram atau di Masjidil Nabawi. Mengizinkannya itu selama 3 jam, kata dia. Bayangkan, ini perkataan Rasulullah lalu ditambah-tambahi, ini kan sudah fatal sebenarnya. Kita saja tidak berani menambah-nambahi apa yang disampaikan Rasulullah. Andai kan ada keterangan, maka kita akan memberikan keterangan bahwa ini murni dari penjelasan kita dan ini adalah isi hadisnya. Padahal dia ingin menerangkan kepada umat bahwa tidak usahlah kita terlalu fanatik buta kepada Islam. Kita toleransinya itu ya dahulukan. Buktinya Rasulullah saja mengizinkan orang-orang Nasrani sholat di Masjid Nabawi kok selama 3 jam, kata dia. Hadis yang dia pakai itu hadis mungkote. Hadis mungkote yang mu'dhal. Hadis mu'dhal ini 2 perawinya hilang sekaligus atau berurut, sehingga tidak bisa la yuhtajju bihi, tidak bisa dijadikan hujah. Dan dia berhujah dengan ini. Dan tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah yang terkenal menggunakan hadis ini sebagai hujah pembolehan ibadah di masjid. Ibadah di masjid, bukan masuk masjid. Kalau masuk masjid, kita baca kitab-kitab lintas mazhab, ulama berbeda pendapat. Ada yang melarang secara mutlak, ada yang memperbolehkan. Tapi kalau ibadah di masjid, orang kafir yang ritualnya adalah mensyirikkan Allah, maka para ulama tidak membolehkan. Ini kan sudah ngawur. Berarti dia tidak pernah belajar kitab hadis, tidak pernah belajar ilmu hadis. Kemudian tentang nasab, dia mengatakan begini: Sayyidah Fatimah tidak memiliki privilege, kata dia. Tidak memiliki keutamaan yang dihususkan sehingga Rasulullah mengatakan lau kanat binti Fatimah sarqat laqata'tu yadaha. Andaikan Fatimah yang mencuri, aku akan memotong sendiri tangannya. Ini menunjukkan bahwa Fatimah saja tidak punya kemuliaan. Biasa-biasa saja, sesuai standar saja. Apalagi yang nasabnya jauh di bawah Fatimah seperti kalangan para habaib. Nah, itu dia menyampaikan seperti itu. Dia lupa, kayaknya dia tidak pernah khatam membaca Al-Quran. Padahal ahlul kisah itu jelas tertulis di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira." Kita buka di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti, atau tafsir yang lain. Maka di sana maksudnya adalah Ali, Husain, Hasan, dan Fatimah. Menunjukkan berarti beliau memiliki kekhususan. Dan dia tidak pernah belajar fikih juga, sehingga dia tidak tahu bahwa antara keutamaan dengan larangan itu beda bab. Kalau melanggar syariat, siapapun akan dihukum secara sama. Siapapun. Bahkan Sidina Umar bin Al-Khattab punya anak namanya Abdurrahman Al-Ausad. Abdurrahman Al-Ausad suatu saat berzina. Siapa yang menghukumnya? Langsung ayahnya sendiri, yaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dihadapkan di depan masyarakat, dicambuk 100 kali. Abdurrahman Al-Ausad bin Umar bin Al-Khattab. Jadi Sayyidina Umar ketika dia dijilid atau dipecut selama 100 kali, sampai pertengahan istri Sayyidina Umar mengatakan, "Wahai Umar, itu anakmu, undurlah hukumannya besok lagi. Sekarang mungkin 50, besoknya 50," gitu. Apa kata Sayyidina Umar? "Saya tidak akan mengundur hukumannya sebagaimana dia tidak mengundur maksiatnya," kata Sayyidina Umar bin Khattab. Tegas memang dalam hal syariat, tapi dalam hal keutamaan itu beda bab. Dalam hal keutamaan ini adalah beda bab. Keutamaan seseorang itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Jangankan Sayyidah Fatimah, orang yang ikut perang Badar saja Rasulullah menjamin masuk surga. La yadkhulan nar ahadun man syahida badran wal Hudaybiyah. Tidak akan menyentuh neraka orang yang pernah ikut perang Badar dan perang Hudaybiyah. Atau keutamaan orang-orang para sahabat yang bai'atur ridwan,
tahta syajarah, di bawah pohon, disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Siapa kuntum di sana? Khitabnya pertama kali kepada para sahabat. Atau ketika mengatakan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, siapa khitabnya di sana? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Atau ketika masalah hijab, siapa khitabnya yang disetujui oleh Allah mengenai menutupi aurat dan menutupi wajah istri Rasulullah? Sayyidina Umar bin Khattab. Atau yang usul kepada Rasulullah di dalam Al-Quran disetujui oleh Allah sehingga menjadi maqam Ibrahim musalla, siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai Rasulullah mengatakan innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbih, Allah menjadikan kebenaran melalui lisan Umar dan hatinya. Itu keutamaan. Apalagi Sayyidah Fatimah yang putrinya sendiri. Sayyidina Umar yang dulu awalnya mau membunuh Rasulullah mendoakan Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini hadaini, antara Abu Jahal dan Umar bin Al-Khattab. Ternyata Umar mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa setelah masuk Islam. Apalagi anaknya Sayyidah Fatimah. Sehingga saya menilai Pak Gembul ini memang gak pernah belajar agama secara sistematis, gak pernah belajar di pesantren. Sehingga yang dia tahu langsung dia sampaikan. Gampangannya saya mengatakan beliau adalah konten kreator. Kemudian lagi Pak Gembul mengatakan hanya di Indonesia habaib itu dicium tangannya, dicium kakinya. Kalau kita kembali ke Turki, negara Afrika, tidak ada yang mendapatkan VIP seperti itu. Ini cuma Indonesia yang isinya banyak para habaib sehingga diatur secara sistematis agar dilakukan hal seperti itu. Nah, ini kan menunjukkan dia ini tidak pernah membaca kitab-kitab para ulama. Dan istidlal kepada negara ini tidak pernah ada di Islam. Coba contoh negara ini, negara itu, bukan seperti itu. Istidlal, menyampaikan sebuah dalil ini rujukannya para ulama. Makanya Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah ke ulama kalau kamu gak tahu. Innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama. Yang takut sama Allah itu adalah ulama. Meskipun ulama dibagi menjadi dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirah. Nah, kalau para ulama sekelas Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sangat menghormati para habaib, bahkan berguru. Bahkan di dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Sayyid Murtada Az-Zabidi, sanad hadisnya itu sambung kepada seorang Sadah Ba'alawi. Nah, apakah itu sistematis sehingga kita menghormati dengan berlebihan? Oh tidak. Kalau dia memang pernah membaca sejarah Islam, Imam Muslim ketika bertemu dengan Imam Al-Bukhari, bayangkan, ini bukan keturunan Rasulullah. Imam Muslim ketika bertemu dengan Imam Al-Bukhari di Mekah, ketika itu tawaf. Pengarang kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kitab tersoheh setelah Al-Quran. Ya, itu narasi para ulama yang sudah masyhur di kalangan kita. Ketika bertemu, Imam Muslim langsung datang mendekati Imam Bukhari dan mengatakan, Da'ni hatta uqabbila rijlak. Biarkan saya mencium kakimu, ya ustadz al-ustadzin. Wahai ustadznya para ustadz. Apakah Imam Bukhari mengatakan, udah boleh syirik, udah boleh ini? Tidak seperti itu. Mau adu hadis dengan beliau yang mengarang kitab Sahih Bukhari, mau adu hadis dengan beliau yang mengarang kitab Sahih Muslim, kita siapa? Bahkan kita Arba'in Nawawi aja dah hafal. Apakah ada ulama yang lalu mengeritik Imam Muslim mencium kaki Imam Bukhari? Oh, Imam Muslim ini melakukan kesalahan, terlalu menghormati. Siapa kita? Itu adalah ustadz al-ustadin, gurunya para guru. Kalau Imam Bukhari saja disebut ustadz al-ustadin, Imam Muslim yang muridnya, bagi kita itu juga khairu ustadzil ustadin. Sebaik-baiknya ustadznya para ustadz. Kenapa? Sebab beliau kita tahu hadis Rasulullah, sebab beliau kita tahu sanad hadis Rasulullah, dan sebab beliau kita bisa mendapatkan berkah dari ungkapan-ungkapan dan fi'lu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira Pak Gembul ini kurang banyak baca, kurang banyak belajar. Mungkin dia baru menemukan sebuah statement yang dia baca dan masuk akal bagi dia, lalu dibuatlah video tanpa ditashih, tanpa disodorkan dulu kepada para ahli sebelum membuat video seperti itu. Dan apakah dia bisa dijadikan rujukan dalam masalah nasab? Jangankan masalah nasab, dalam masalah sholat saja dia tidak bisa dijadikan rujukan. Wudhu, hukum mandi, tayamum, dan hukum yang berkaitan dengan fikih yang enteng lah, tidak bisa. Apalagi masalah nasab yang sama sekali dia tidak pernah punya guru nasab. Apalagi dia mengatakan katanya Islam ini agama sanad. Baraya, saya ingin sebutkan satu ulama saja lalu tanyakan sanad kepada dia. Saya yakin dia tidak akan bisa. Oh ya, kalau seperti itu mari kita duduk di suatu tempat, kita diskusi, kita sampaikan pemahaman Islam secara komprehensif, kita bicara ilmiah.
Jangan hanya menyampaikan sebuah statement, melontarkan sebuah pendapat, hilang. Giliran dulu ketika Al-Fakir membuat video, ingin mengajak berdiskusi, tidak ada tanggapan. Kan lucu, mengeluarkan statement tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan statementnya. Kalau memang dirasa memiliki keahlian dalam memahami Islam, mari kita duduk, kita bicara nasab, monggo. Kita bicara sanad, monggo. Kita bicara sejarah, mari. Mungkin seperti itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kita untuk mengantisipasi bahaya liberal ini. Soalnya kita jujur, kita kadang-kadang kewalahan membedakan mana yang liberal dan mana yang sesat-sesat lainnya. Kiat-kiat yang paling jitu, yang paling efisien saya rasa ya. Ini kalau dijawab semuanya sama Habib Rizik bisa 2 jam ini. Nah, karena itu kita minta Habib Rizik untuk mempersingkat supaya kita masuk kepada hadis dan kalam salaf sebentar lagi. Jazakumullahu khairal jazak. Sebetulnya ada satu kiat yang luar biasa yang sudah Allah berikan dalam Al-Qur'anul Karim dan diamanatkan kepada kita semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlu dzikir, tanyakan kepada ulama, tanyakan kepada fuqaha. Itu tatkala kamu tidak mengetahui persoalan. Sebetulnya kiat di tengah masyarakat simpel. Kalau masyarakat membaca koran atau majalah atau mendengar sesuatu di televisi dan lain sebagainya yang menyangkut urusan agama, jangan langsung ditelan bulat-bulat. Nah, kita kembalikan kepada guru kita kembalikan kepada syekh kita kembalikan kepada habib kita bawa ke majelis kita tanya. Kalau ini mau dipegang, insya Allah masyarakat, keluarga kita di rumah tidak akan pernah mudah terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan, baik itu pemikiran liberal atau pemikiran-pemikiran lainnya di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kuncinya bagi masyarakat awam atau juga bagi kalangan santri, yaitu jangan lupa untuk ta'alluq bisyekh, untuk jangan lupa ta'alluq kepada guru. Nah, di sini kita ada majelis, di sini ada Habib Taufik yang mengajar dan habaib-habaib yang lainnya. Kenapa kita harus menafsirkan sendiri? Kenapa kita harus telan sendiri itu berita-berita yang ada? Tanyakan kepada guru kita, ikuti fatwanya. Karena dulu para ulama salaf kita tatkala mereka belajar begitu juga. Mereka semua bertanya kepada guru. Jadi nggak ada mereka belajar dari kitab sendirian. Nah, sampai-sampai ada ulama kita mengatakan barang siapa yang belajar tanpa guru berarti sama juga gurunya setan. Nah, kenapa sedemikian rupa dikatakan? Karena godaan setan pintunya akan lebih terbuka untuk setan menggoda anak manusia manakala dia tidak mau mengikuti bimbingan guru. Jadi sekali lagi, soal guru ini sangat penting sekali, soal syekh sangat penting sekali. Saya hanya menyampaikan satu kiat yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi. Tolong jangan kita tinggalkan ulama, jangan tinggalkan fuqaha yang kita tahu ilmunya, kita tahu akhlaknya, kita ikuti mereka. Berbagai macam persoalan yang ada di sekitar kita tanya. Kadang-kadang kita nggak tahu, kita dengar TV kelihatannya indah, ternyata bukan pendapat Ahlus Sunnah. Nah, kita dapat dari TV kayaknya luar biasa nih, bagus. Kadang-kadang kalimatul haq yuradu biha batil. Nah, yang tahu itu siapa? Yang tahu itu adalah para guru kita, ulama kita, fuqaha kita yang mereka punya basirah, yaitu dengan ilmu pengetahuan mereka dan nurani mereka, insya Allah kita akan tetap bisa terpelihara. Saya rasa itu yang bisa kita jawab. Jazakumullahu khairal jazak. Ingat, para ulama itu khususnya di Indonesia, mereka bukan hanya penjaga kemurnian syariat Islam, tetapi mereka juga yang bertanggung jawab terhadap proses edukasi masyarakat yang terkait syariat Islam. Para ulama itu senantiasa berada di garis depan dalam memberikan arahan dan pengajaran yang mendalam tentang syariat Islam, serta terlibat langsung dalam mengatasi isu-isu kontemporer yang berkembang di masyarakat, khususnya isu-isu yang lahir dari pemikiran orang-orang liberal yang mengatasnamakan kebebasan dalam beragama. Pemikiran orang-orang liberal itu sangat berbahaya, dan itulah kenapa para ulama sangat kritis dalam menyikapi pemikiran orang-orang liberal saat ini yang kerap kali bertentangan dengan syariat. Karena pemikiran liberal semacam itu ke depannya juga berpotensi untuk mengaburkan nilai-nilai moral dan mengancam keutuhan hakikat ajaran dalam agama Islam.